Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Sulistyo, biasa dipanggil Robi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ilmu negara, lalu ada pengertian, objek, metode, dan relevansinya. Nah, yang pertama saya akan membahas ilmu negara itu sendiri. Ilmu yang mempelajari negara secara umum dan abstrak, tidak terikat pada negara tertentu, waktu, atau tempat. Ilmu ini membahas hal pokok seperti asas mula negara, hakikat negara, bentuk negara, dan tujuan negara, sehingga penjelasannya berlaku untuk negara dimanapun. Berbeda dengan hukum tata negara dan hukum administrasi itu sendiri. Negara membahas negara secara konkret, yaitu negara tertentu yang terikat pada hukum positif yang berlaku di sana. Nah, lalu objek kajian ilmu negara itu sendiri, objek materialnya adalah negara itu sendiri, sama seperti yang dikaji ilmu politik atau sosiologi. Yang membedakan adalah objek formalnya itu sendiri, lalu yakni cara ilmu negara memandang negara secara umum dan abstrak, mencakup asas mula, hakikat, bentuk, dan tujuan negara itu sendiri. Untuk mengkajinya, ilmu negara menggunakan beberapa metode. Metode yang pertama, metode deduktif, menarik kesimpulan khusus dari teori umum, sedangkan metode induktif, menarik kesimpulan hukum dari fakta-fakta nyata. Metode dialektif yaitu mengkaji negara lewat proses dialog, atau bisa disebut pertentangan dan berpendapat. Lalu metode filosofis mendekati negara dari sudut pandang filsafat. Jelinek mengembangkan metode sikretis, yaitu menggabungkan sudut pandang hukum dan sosial sekaligus. Karena negara dianggap punya dua sisi yang pertama sisi hukum dan sisi sosial. Dan juga metode historis yang melihat negara dari perkembangan sejarahnya. Dibanding ilmu politik, ilmu negara lebih fokus pada negara sebagai bentuk atau struktur, jadi sifatnya lebih statis. Ilmu politik itu sendiri justru fokus pada bagaimana kekuasaan itu dijalankan, direbut, dan dibagi, jadi sifatnya dinamis. Sederhananya, ilmu negara mempelajari negara sebagai wadah, sedangkan ilmu politik mempelajari kekuasaan sebagai isi yang bergerak di dalam wadah itu. Keduanya saling melengkapi satu sama lain. Lalu relevansinya dengan HTN dan Han, ilmu negara berfungsi sebagai dasar atau pengantar bagi keduanya. Konsep-konsep dasar seperti pengertian negara, kedaulatan, bentuk negara, dan tujuan negara yang dipelajari di ilmu negara itu sendiri menjadi bekal untuk memahami HTN dan Han. HTN kemudian menerapkan konsep itu secara konkret, misalnya mengatur struktur lembaga negara sesuai undang-undang di suatu negara tersebut. Sementara Han memakai pemahaman tentang tujuan negara sebagai dasar untuk mengatur bagaimana pemerintah menjalankan tugas administrasinya secara sah dan bertanggung jawab. Kesimpulan dari yang saya jelaskan barusan, ilmu negara adalah akar atau fondasi, sedangkan HTN dan Han adalah cabang yang tumbuh dari akar itu. Menerapkan konsep-konsep umum tersebut di dalam aturan hukum yang berlaku nyata di suatu negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.